Halo Mbak Nopi, izin skip videonya. Saya mau berpendapat tentang cucu Eyang. Pertanyaannya kepada cucu Eyang. Cucu Eyang kemana aja selama ini? Kenapa sudah rame baru nongol? Terus memberi info-info bahwa itu bukan anak kandung. Begini cucu Eyang, seandainya kalau itu bukan anak kandung, seharusnya kita punya hati nurani, ya. Jangan beberkan cerita itu ke publik, atau ke masyarakat, begitu deh. Nah, karena itu sifatnya sensitif banget. Kalian sudah tahu ada Tiko dari dulu. Setelah ayahnya meninggal, kenapa tidak diberitahu bahwa ayahnya itu sudah tiada ataupun meninggal gitu loh. Nah, sekarang sudah rame, baru di situ memberi statement mau melapor. Nah, akhirnya sudah ada orang yang mengatakan dengan jelas ya, kalau Tiko ini adalah anak kandung dari Ibu Eni dan Bapak Herman. Dia berani bersaksi kalau Tiko itu adalah asli anak kandung dari Ibu Eni dan Pak Herman. Nah, Bapak Sumaryono ini adalah saksi hidup dari Ibu Eni sendiri. Dia pun menyaksikan pernikahan antara Ibu Eni dan Pak Herman, di mana Ibu Eni dan Pak Herman itu terjadi perjodohan. Bukan Ibu Eni yang merebut Pak Herman dari istri pertamanya. Dengar itu ya. Buat cucunya itu tuh sudah jelas tuh Pak Sumaryono mengatakan semuanya sedetil-detilnya. Yang dimana saat ibu melahirkan si Tiko ini terjadi banjir terus-menerus di tempat tinggalnya yang terlebih dahulu. Makanya dia pindah ke komplek PLN yang mungkin ditinggali sama Tiko dan ibunya sekarang. Sudah jelaskan semua? Ketua RT di wilayah rumah Tiko ungkap kondisi terkini Ibu Eni. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Akhir-akhir ini, kisah pemuda bernama Tiko yang tinggal di Jakarta Timur ramai diperbincangkan. Tiko tinggal berdua dengan ibunya, Eni Sukaisi, yang diduga merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di rumah mewah tanpa air dan listrik. Tiko mengungkap sempat menunggak sehingga listrik di rumahnya dicabut oleh perusahaan listrik negara atau PLN. Noves Haristeja yang merupakan ketua RT di wilayah tempat tinggal Tiko mengungkapkan, sempat ada tetangga yang membantu listrik, air, dan memberi sarapan pada Eni dan pemuda 23 tahun tersebut. Begitu juga dengan lingkungan, ibu-ibu arisan ngumpulin duit setiap arisan dikasihin ke Tiko. Kita sudah coba untuk itu, membawa Eni ke dinas sosial. Dari RT yang lama pun sudah melakukan itu tetap ditolak. Yang menolak Tiko, ujar Noves. Noves menyebut Tiko tidak ingin tinggal terpisah dengan ibunya sehingga menolak membawa ke dinas sosial. Dia menerangkan, Tiko khawatir sang ibunda tidak betul-betul mendapat perawatan di dinas sosial. Sejak kisah ini viral, rumah Tiko jadi tempat wisata dadakan yang dikunjungi banyak orang. Para pedagang juga jadi banyak yang mangkal di wilayah tersebut. Kalau buat saya itu berkah buat pedagang ya. Tiko itu membawa kebaikan buat semua. Alhamdulillah listrik sudah ada yang membeli listrik. Informasi dari pihak PLN. Kalau air teman-teman YouTuber patungan, kata dia di kanal YouTube Trans TV Official. Mulanya rumah Tiko nampak kotor dan dipenuhi oleh pohon-pohon besar. Saat ini rumah tersebut sudah dibersihkan oleh para YouTuber dan juga dinas pemadam kebakaran, sehingga cukup layak untuk ditinggali. Alhamdulillah, saya ketemu Eni, jauh beda. Saya cium tangan dia, cium tangan saya. Itu yang tidak biasa dilakukan, jadi saya merinding terus terang. Ya, saya mengucapkan terima kasih ke segala pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena saking banyak yang membantu sampai sekarang semua berjalan dengan lancar, terutama yang awal memviralkan ini juga rekan-rekan YouTuber, teman-teman media segala macam, aparat-aparat pejabat atau bahkan mungkin dari pihak-pihak manapun. Ucapan terima kasih yang tidak bisa aku ucapkan satu persatu ya. Seharusnya Mbak Novi, konten YouTube-nya Pratiwi itu harusnya sebelum nge-share, emang sih keluarga besarnya
almarhum Pak Herman itu sebenarnya punya hak bersuara gitu kan, tapi hak bersuaranya itu tolong didengerin gitu, maksudnya tolong ditelaah lagi apabila disampaikan di ranah publik, apakah itu baik gitu kan untuk psikologinya, mungkin psikologinya Tiko gitu kan. Tiko juga mungkin tidak siap dengan yang viral ini gitu kan. Tiko juga mungkin tidak siap diundang ke sana ke sini gitu kan. Apalagi sepengetahuan aku, Tiko itu tidak pernah menyalahkan almarhum papahnya, tidak pernah gitu kan. Tiko itu kan ngomongnya ibunya depresi setelah ditinggal sama papanya, bukan gara-gara ditinggal sama papahnya ibunya jadi depresi. Tidak menyalahkan. Walaupun belum tentu bersalah dan justru dia yang dituduh oleh salah satu pihak, dia minta maaf terlebih dahulu dengan bahasa yang bagus, nada yang sopan, dan juga ekspresi yang tulus. Istimewa memang. Dan walaupun dia diduga bukan anak kandung, justru ini Ibu Eni dapat alami gangguan jiwa karena karma. Keluarga ayah Tiko ungkap hal ini. Nama Tiko dan Ibu Eni menjadi perbincangan khalayak ramai hingga saat ini. Kebaikan hati Tiko merawat Ibu Eni membuat banyak inspirasi banyak orang. Namun, ada hal lain di balik itu semua. Sebuah pengakuan dari keluarga ayah Tiko yang telah pergi meninggalkan Ibu Eni dan anaknya. Keluarga ayah Tiko mengatakan kalau Ibu Eni mendapat karma dengan apa yang telah diterimanya sejak dulu. Saya sih memang saksi hidup. Saya ada di situ. Dan saya berhadapan langsung sama si Bu Eni ini. Jadi, saya bukan ngarang bukan apa. Karena memang saya di kondisi itu. Saya ingat waktu ke rumah itu, posisi saya masih SMA. Kayaknya tahun 2006. Saya itu mau dibekali jajan sama Eyang Herman. Kata Ika, dikutip dari YouTube Pratiwi Novianti pada Kamis, 12 Januari 2023. Ucapan keluarga ayah Tiko ini lebih menjurus kepada perihal keuangan yang pernah ia rasakan kesedihannya di masa lalu. Eyang saya itu ambilin duit buat saya dan adik-adik saya jajan. Itu uang langsung ditarik sama Ibu Eni. Tidak boleh ngasih ke cucu-cucunya. Kalau dipikir kami ini cucu kandungnya masih darah dagingnya, sambungnya. Jangan lagi cerita seolah-olah anak terlantar. Karena memang itu keinginan ibunya sendiri yang menolak dibantu. Tidak memperbolehkan siapapun untuk datang, merasa bisa mengurus anaknya sampai besar, jelasnya. Keadaan dia sekarang ini mungkin karma dari perbuatannya dulu. Menurut saya sih begitu, pungkasnya. Pada saat itu, Tiko yang